Pada video sebelumnya kita sudah kenalan dengan Excel dan untuk sekarang kita langsung mulai ke praktiknya saja ya, yaitu bagaimana cara mengisi data dan membuat tabel sederhana di Microsoft Excel. Halo semuanya, selamat datang kembali di Pohon Digital Channel. Di video ini kita akan belajar cara input data di Excel, mulai dari mengetik, mengedit, sampai membuat tabel sederhana. Jadi tenang saja ya, karena ini benar-benar dasar banget. Oleh karena itu buat kalian yang baru pertama kali belajar Excel akan bisa langsung mengikutinya dengan mudah. Sebelum membuat tabel, pada worksheet yang masih kosong ini saya akan mengisi datanya terlebih dahulu ya. Sebagai contoh, saya akan membuat tabel daftar siswa sederhana. Jadi, misalnya saya kasih judul tabel di sini, daftar siswa SMP Negeri 01 Banjarnegara ya, Banjarnegara saja sesuai kota saya. Setelah judul tabel dibuat, selanjutnya kita buat header atau kepala tabelnya. Misalnya di sini saya akan isi dengan nomor, nama siswa, terus jenis kelamin, terus kelas, dan alamat. Alamat ya, oke. Sedikit catatan ya, agar input data lebih cepat, untuk berpindah sel ke kanan, kita tekan tombol tab ya. Nah, kita bisa klik tombol tab pada keyboard, atau bisa menggunakan tanda panah untuk berpindah bebas ke kiri, ke kanan, atas, dan bawah ya, dan sebagainya. Dan di sini sebelum saya mengisi beberapa baris data, saya akan merapikan dulu ya header tabelnya ya, agar terlihat jelas perbedaan antara header dan isi tabelnya. Jadi headernya saya tebalkan dulu, saya taruh di tengah, oke, sudah, saya besarkan dulu ya. Misalnya ini 11, saya jadi 12 ya. Jadi biar nanti terlihat jelas perbedaannya antara header dan baris datanya. Nomor misalnya saya isi dengan nomor 1, 2, dan seterusnya ya. Untuk menambah nomor, kita bisa blok angka 1 dan angka 2. Kita arahkan kursor ke pojok kanan bawah. Setelah ada logo plus seperti ini ya, tarik aja ke bawah. Misalnya di sini saya akan isi baris data 10 saja. Oke, saya isi dengan 10. Terus untuk nama siswa, oke, kita lebarkan dulu. Untuk melebarkan kolom ya, kita bisa satu persatu seperti ini atau sekaligus ya. Jadi kalau mau sekaligus, kita bisa blok, double klik ya pada huruf kolom ini. Setelah pointer atau kursor berubah menjadi tanda panah 2 ya, double klik saja di mouse sebelah kiri. Oke, ini kan ini masih satu sel, jadi seperti ini saja ya. Kita juga bisa satu-satu seperti ini untuk merapikannya. Terus untuk nama, misalnya saya isi dengan nama saya sendiri, Suroso, jenis kelamin laki-laki, kelas misalnya kelas 1, alamat Banjarnegara. Terus kedua misalnya Budi, laki-laki, kelas 2, Wonosobo. Yang ketiga misalnya Sinta, perempuan, kelas 1, Banjarnegara juga, dan sebagainya ya. Setelah kita input beberapa baris data ya, seperti ini, kita sekarang membuat tabelnya ya, yaitu dengan cara kita klik kiri pada ini awal tabel yang akan kita buat, klik drag ke kanan ya, kolom dan baris mana yang mau dibuat tabel, terus lepaskan, dan pada tab home, ini ada icon border, di sebelah kanan tanda panah kecil, kita klik. Kita pilih border mana ya yang tersedia, atau kalian bisa pilih more border. Selain cara seperti ini, kalian bisa juga dengan klik kanan, pilih format cell, terus pilih border ya. Nah, di sini misalnya kita bisa pilih ya garis tebal tipis yang kita inginkan. Untuk outline saya pilih yang tebal, isi outline. Untuk yang tipis kita pilih untuk inside ya. Kita klik OK. Kita blok lagi. Misalnya kalian mau mewarnain tabel juga bisa nih lewat format share border. Di sini ada automatic. Untuk mewarnain border, kalian tinggal klik saja misalnya hijau. Pilih outline hijau, yang kecil inside, yang tipis maksudnya.
Bisa klik OK ya. Tabel sudah warnanya menjadi hijau seperti ini ya. Namun saya akan menggunakan warna hitam saja ya, seperti pada awal. Klik Format Cell. Saya pilih di sini yang otomatis saja. Outline. Untuk garis tengah inside sini, kalian bisa manual ya, bisa diklik untuk menghapusnya, klik lagi untuk menambahnya. Kalian bisa pilih ukuran garisnya ya, misalnya yang tipis ini, saya taruh di baris dan saya taruh di kolom. Lalu klik OK ya. Dan sekarang kita akan merapikan isi tabelnya. Misalnya ini angkanya masih di kanan ya. Kenapa ini di kanan? Karena ini adalah format number ya, atau angka. Kita taruh saja di sebelah kiri. Untuk laki-laki dan per kelas ini saya taruh di tengah. Oke, ini headernya saya lebarkan seperti ini ya. Karena posisinya dia ke bawah, bagaimana jika posisinya center di tengah? Jika kita hanya memilih center ini saja, dia posisinya hanya di tengah, tapi hanya di tengah kolom ya, bukan di tengah baris. Nah, kalau untuk ingin center di tengah kolom dan baris, kita klik ini ya, middle align. Nah, oke, jadi kita bikin middle align semuanya. Dan untuk judul tabel kita bisa menaruhnya di tengah ya, karena ini masih di satu sel. Saya insert dulu ya, biar jadi 3 baris. Oke ya, jadi jika ingin posisi judul tabel di tengah seperti ini, kita blok saja ya, berapa baris terserah. Misalnya saya 3 baris mau saya blok. Terus kita klik saja Merge Center. Oke, posisinya sudah center di tengah kolom dan kita middle align biar di tengah baris. Dan untuk merubah ukuran baris kita bisa drag ke atas seperti ini ya. Dan untuk jenis kelamin ya, ini misalnya kan hanya satu karakter, satu huruf. Dan ini menurut saya lebar kolomnya masih terlalu lebar dan jika kita kecilkan, hurufnya tidak akan terlihatan semuanya. Bagaimana jika agar hurufnya ini misalnya ini pindah ke bawah ya, kelamin jenis, kelaminnya pindah ke bawah, yaitu caranya dengan kita klik selnya lalu kita warp text. Warp text ini fungsinya yaitu untuk menurunkan tulisan ya jika kolomnya disempitkan, dan kalau match and center fungsinya itu untuk menyatukan beberapa sel menjadi satu. Ini saya tebalkan, bold, Ctrl B juga bisa. Ini saya rubah jadi 14. Kita lebarkan ya. Oke, ini nomor saya taruh di tengah aja, center. Oke, jika tabel ini menurut kalian barisnya ini kurang tinggi ya, kalian bisa merubahnya sekaligus. Contohnya, kita blok ya, kita tarik sedikit. Ya, oke ya. Barisnya akan lebar sekaligus, begitu juga dengan kolomnya. Dan otomatis ukurannya jadi sama ya. Oke, saya undo. Bagaimana jika kita ingin menentukan baris dan kolom sesuai yang kita inginkan berdasarkan patokan angka? Jadi kita blok saja ya. Terus di angka baris ini kita klik kanan, row height. Oke, kita isi misalnya 17. Enter. Nah, jadi jarak antar baris ini menjadi 17 poin. Dan kita untuk kolom bisa juga, blok juga. Ini di huruf kolom, kita klik kanan, lalu column width ya, kita isi misalnya 3. Oke, berubah jadi kotak-kotak seperti ini ya, kayak buku matematika zaman dulu SD. Dan jika posisinya berantakan seperti ini, tenang, mudah saja. Kalian tinggal blok semuanya atau blok sebagian, double klik ya pada huruf kolom, double. Oke, dia akan merapikan posisinya seperti semula atau sesuai lebar huruf. Nah, oke. Kita lebarkan, ini kita sempitkan seperti tadi. Dan misalnya kalau kita mau mengedit data, misalnya di sel mana ya, di sel ini ya, di Ani, kita mau mengeditnya dengan menghapus huruf R. Kita tinggal double klik saja, R-nya tinggal kita hapus. Enter. Oke, misalnya juga kita mau mengeditnya tinggal klik saja, F2 juga bisa, kita tambahin huruf R. Atau juga kita bisa ngeditnya lewat formula bar. Kita klik sel yang akan diedit, lalu di formula bar kita sorot R-nya. Oke, bisa tambahin ya. Kita kembalikan ke seperti semula lagi. Kita rapikan. Ibaratnya kalian mau mengcopy sel, tinggal sorot sel mana yang mau kalian copy. Mau 1 sel atau 2 sel ya. Atau di blok segini.
tinggal tekan saja Ctrl C atau copy ya di menu home ini. Ini ada tulisan copy, klik, terus di sel mana mau ditempelkan. Kita klik Ctrl V atau klik paste. Oke ya. Tinggal drag, rapikan juga bisa. Untuk menghilangkan garis putus-putus yang berjalan seperti ini ya, kalian tinggal tekan escape saja ya. Oke, langsung hilang. Dan untuk menghapus kolom, kita tinggal pilih kolom mana yang mau dihapus ya. Kita klik kanan di kolom yang mau kita hapus. Misalnya kolom R. Klik kanan, kita delete. Oke ya. Atau mungkin mau menghapus beberapa kolom, blok saja kolom yang mau kita hapus. Klik kanan, delete. Begitu juga baris. Kita mau menambahkan baris misalnya di atas baris ke-7 ya. Jadi di sini angka 11, klik kanan, insert ya, nambah baris 1, atau maupun dihapus, klik kanan, delete. Dan untuk menyisipkan kolom, misalnya ini kurang lengkap ya tabelnya ya, misalnya nomor nama siswa mau diisi dengan nomor induk siswa, mau ditaruh di sini ya. Pada kolom jenis kelamin kita sorot, klik kanan, kita insert, otomatis akan menambah satu kolom. Kita isi dengan nomor induk siswa. Mau menambahkan kolom lagi untuk misalnya daftar nilai ya, misalnya di sebelah kelas ya. Sebelah kelas kita mau isi dengan daftar nilai, kita klik insert, kita isi dengan nilai. Untuk nomor induk siswa misalnya kelas 1 yaitu 26 ya, 26001. Kalau kelas 2, 25001, kelas 1, 26002. Oke, dan seterusnya. Kenapa ini posisinya di tengah? Karena ini adalah format number atau format angka ya. Kita bisa blok saja dan kita taruh di rata kiri. Untuk nilai kita isi asal-asalan saja, misalnya 8, 6, 9, 5, 6, 8, 6, 7, dan 9. Sedikit catatan ya, misalnya jika kalian membuat tabel dengan border seperti ini ya. Jadi usahakan kalian sisakan satu baris kosong paling bawah. Tujuannya apa? Tujuannya itu dengan jika kita ingin menambahkan baris ya. Misalnya kita ingin menambahkan baris, otomatis oke, barisnya yang ketambah jadi baris kosong ya. Lain halnya jika ini saya hapus misalnya ya. Nah, kalau kita mau menambahkan baris, ya mau nggak mau agak repot dikit ya. Ibaratnya klik kanan di sini, larinya di sini. Kalau klik kanan di bawah sini juga nggak ini ya, nggak ada bordernya ya, nggak ada tabelnya ya. Jadi usahakan sisakan satu baris atau dua baris di paling bawah sini ya. Oke, ini saya benerin, ini belum headernya biar jelas. Ya isi dengan ini ya. Oke. Bordernya udah terlihat jelas ya, jadi garis tebal, border, dan garis tepinya. Dalam membuat tabel seperti yang sudah saya contohkan tadi ya, di awal ya, yaitu saya melakukan isi data terlebih dahulu, baru membuat tabel bordernya. Namun jika kalian mau membuat tabelnya dulu itu nggak apa-apa ya, terserah kalian yang mudahnya yang mana. Kalau mau membuat tabelnya misalnya ya, kita pilih berapa kolom yang mau kita buat tabel ya, kita langsung more border, outline, inside, kecil, outline-nya tebal. Oke, kalian bisa membuat tabel terlebih dahulu ya, baru isi datanya. Atau juga kalian bisa mau membuat headernya dulu. Misalnya di sini saya isi nomor, nama siswa, di sini kalian bisa membuat headernya terlebih dahulu ya. Misalnya ini saya rapikan terlebih dahulu. Kalian membuat headernya. Oke. Ya. Misalnya seperti ini ya. Kalian membuat headernya terlebih dahulu, baru kalian membuat tabelnya. Itu bisa-bisa saja ya. Kalian tinggal pilih mau cara seperti apa yang mungkin membuat kalian nyaman atau membuat kalian mudah ya. Kalian bisa juga seperti saya mengisi data dulu baru membuat tabel, atau langsung ke tabel dulu baru isi data, nomor, nama siswa, NIS, dan lainnya. Atau kalian membuat headernya terlebih dahulu baru isi data nomor 1 sampai nomor berapa. Seperti itu ya. Jadi terserah kalian mau pilih dengan cara yang seperti apa ya. Dan ini akan saya hapus ya. Untuk menghapus kolom ya sorot kolomnya, delete, atau mau blok semuanya.
Langsung delete juga bisa, lebih cepat. Dan yang terakhir kita akan menyimpannya ya untuk latihan berikutnya. Namun sebelum saya simpan, jadi akan saya rename dulu sheet-nya ya. Ini baru buat sheet 1, nanti akan ke sononya lagi nih. Setelah bertahap akan menjadi banyak sheet ya. Jadi sheet 1 saya namain, klik kanan, rename, saya namain daftar siswa saja. Kita tinggal save ya, tinggal tekan Ctrl S pada keyboard atau langsung pada tombol kiri atas ini file, klik save. Saya akan simpan di drive D. Dari drive D saya sudah membuat folder file latihan Excel, klik double. Nah, terus ini ada books 2. Kita rename saja ya, books 2 yaitu menjadi latihan 1. Menjadi latihan 1, enter. Secara otomatis ya, di sini di title bar ini sudah berubah yang tadinya books 2 menjadi latihan 1 dan ada keterangannya save to this PC. Oke, cukup mudah ya. Jadi begitulah cara saya mengisi data dan membuat tabel sederhana di Microsoft Excel. Kalau kalian sudah paham sampai di sini, di video berikutnya kita akan lanjut belajar cara format data ya. Seperti merubah font, mewarnai teks, mewarnai tabel, dan lain sebagainya ya. Yang juga ini sangat penting untuk pemula. Oke, cukup sekian saja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf jika pembahasannya mungkin kurang lengkap ataupun kurang jelas. Dan terima kasih sudah menonton.